Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 saat ini akan mempresentasikan panel project machine learning kelompok kami. Eh, Kami beranggotakan 3 yaitu Asasu Kruva dengan NIM 103052300014, Saryani Sati Kristania Putri dengan NIM 103052300036, dan saya sendiri Agnes Cecilia Pikal 103052300048. Baik. Dalam final project kali ini, kami melakukan eksplorasi dan penerapan teknik machine learning untuk menganalisis dataset coronary artery disease atau CAD. Dalam proyek ini bertujuan untuk mengembangkan model prediktif yang mampu mengidentifikasi pasien yang membutuhkan tindakan medis lebih lanjut, serta menemukan pola tersembunyi yang dapat memperkuat pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dari CAD. Untuk metodenya sendiri, tadi sudah saya katakan untuk metode yang digunakan yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Untuk supervised learning ini, eee, tujuannya untuk memprediksi nilai target CAT berdasarkan fitur medis dan gaya hidup yang relevan. Model yang kami gunakan yaitu decision tree, dan untuk unsupervised learning ini kami menerapkan algoritma K-means yang diimplementasikan dari awal tanpa bantuan pustaka eksternal untuk menemukan klaster pasien berdasarkan atribut-atribut medis yang signifikan tanpa memperhatikan label target. Baik, selanjutnya untuk tahap awal, kami melakukan eksplorasi data. Dataset ini terdiri dari 303 baris dan 56 kolom dengan tipe data numerik. Kemudian seluruh kolom memiliki data lengkap tanpa missing values, yang ditunjukkan juga oleh heatmap berwarna solid. Kemudian data ini siap digunakan untuk analisis lanjutan seperti visualisasi, statistik deskriptif, dan korelasi. Ini adalah hasil dari eksplorasi data yang kita lakukan. Kemudian masuk dengan metode supervised learning, langkah awal yang kami lakukan yaitu pre-processing berupa pemilihan atribut. Di sini ada 6 atribut yang dipilih, yaitu DM, yakni diabetes mellitus, HTN, hipertensi, current smoker, ex-smoker, dan FH yaitu family history, serta obesity. Pemilihan atribut ini didasarkan pada pertimbangan medis dan teknikal, karena faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan yang signifikan dengan risiko penyakit jantung koroner atau CAD, serta berbagai kondisi kesehatan kronis lainnya. Dengan mempertimbangkan atribut-atribut tersebut, analisis diarahkan untuk mengevaluasi pengaruh riwayat medis dan gaya hidup terhadap kemungkinan terjadinya penyakit. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami melakukan normalisasi data. Di sini kami menggunakan min-max scaler untuk mengubah skala nilai fitur ke rentang 0 hingga 1, agar semua fitur ini memiliki skala yang sama sehingga tidak ada fitur yang mendominasi yang lain dalam pemodelan. Selanjutnya, di sini terdapat visualisasi confusion matrix. Di sini terdapat true positif, yaitu 36 pasien sakit terdeteksi dengan benar, true negatif 7 pasien sehat diprediksi sehat, false positif 11 pasien sehat diprediksi sakit, false negatif 7 pasien sakit diprediksi sehat. Pada visualisasi ini,
terdapat ketidakseimbangan data karena pada kelas sakit, yaitu 1, jauh lebih banyak daripada kelas sehat, yaitu 0. Selanjutnya, dikarenakan adanya ketidakseimbangan data sehingga bisa kinerjanya buruk untuk kelas minoritas yaitu pasien sehat, maka kami melakukan smooth atau synthetic minority oversampling teknik yang bertujuan untuk memperbaiki performa model agar tidak memihak salah satu kelas saja. Selanjutnya, kami melakukan pembagian data di mana data yang sudah seimbang dibagi menjadi data latih yaitu 80% dan data uji 20% menggunakan train test split. Pembagian ini bertujuan agar model dapat dilatih dengan data latih dan dievaluasi dengan data uji, sehingga performa model dapat diukur secara objektif dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, setelah dilakukan smooth, di sini terdapat visualisasi confusion matrix. Di sini terdapat true negatif 36, lalu false positif 10, false negatifnya 10, dan true positif 31. Selanjutnya kami melakukan classification report, di mana terdapat hasil precision, recall, F1 score, dan support terhadap masing-masing kelas, yaitu 0 dan 1. Lalu model ini juga memiliki performa yang cukup baik dan seimbang untuk kedua kelas dengan akurasi 0,77 atau 77%. Selanjutnya, K-fold cross-validation. Pada K-fold validation ini, kami membagi data menjadi 10 bagian untuk memastikan hasil yang konsisten. Untuk hasil akurasi fold pertama yaitu 0,806 sekian, lalu fold kedua 0,77 sekian, dan seterusnya hingga fold 10 yaitu 0,766 sekian. Selanjutnya untuk cross-validation, di sini terdapat akurasi 70,10%, artinya dari seluruh prediksi yang dibuat model, sekitar 70% diantaranya benar. Lalu precision 70,58% menunjukkan bahwa dari semua data yang diprediksi positif oleh model, sekitar 70,58% memang benar-benar positif. Lalu untuk recall mendapatkan hasil 70,10%, artinya dari semua data yang seharusnya positif, model berhasil menemukan sekitar 70% di antaranya. Lalu yang terakhir F1 score yaitu 69,94% adalah kombinasi dari precision dan recall. Nilai ini menunjukkan bahwa model cukup seimbang dalam hal ketepatan dan kelengkapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bagian unsupervised learning. Pertama, kita melakukan pemilihan atribut. Atribut-atribut yang dipilih untuk analisis adalah yang pertama ada ejection fraction, yang kedua ada typical chest pain, yang ketiga ada BMI, selanjutnya ada age, dan yang terakhir ada hypertension. Pemilihan atribut-atribut ini didasarkan pada korelasi medis dan relevansi terhadap klasifikasi kondisi pasien jantung. Selanjutnya, kami melakukan normalisasi data. Karena atribut yang digunakan memiliki satuan dan skala yang berbeda-beda, maka dilakukan proses normalisasi agar tidak ada fitur yang mendominasi proses pengelompokan. Normalisasi yang digunakan adalah standarisasi, yaitu Z-score normalization. Metode ini mengubah skala setiap fitur agar memiliki rata-rata atau mean 0 dan simpangan baku atau standard deviation sebesar 1. Selanjutnya, untuk
Masuk ke implementasi K-means. Di sini kami membangun model K-means dari fungsi-fungsi awal. Yang pertama ada fungsi Euclidean distance. Fungsi ini menghitung jarak antara seluruh titik data dan centroid menggunakan rumus jarak Euclidean. Jaraknya ini digunakan untuk menentukan seberapa dekat suatu data dengan centroid tertentu. Rumus metriknya ada di sini. Selanjutnya, ada inisialisasi centroid dengan K-means++. Agar hasil klasterisasi lebih stabil dan akurat, digunakan metode inisialisasi K-means++, bukan pemilihan centroid secara acak biasa. Metode ini membantu menghindari centroid awal yang buruk yang bisa menyebabkan hasil klasterisasi tidak optimal. Langkah-langkah yang dilakukan oleh fungsi K-means++ ini adalah yang pertama ada pilih satu centroid secara acak dari data. Kemudian yang kedua, hitung jarak setiap titik ke centroid terdekat yang sudah dipilih. Yang ketiga, ada hitung probabilitas pemilihan titik baru berdasarkan kuadrat jarak. Jadi semakin jauh jaraknya, maka semakin besar peluangnya. Dan yang terakhir, pilih centroid berikutnya berdasarkan probabilitas kumulatif. Selanjutnya, ada fungsi K-means manual. Di dalam fungsi K-means manual ini, fungsi ini adalah implementasi manual dari algoritma K-means clustering dengan inisialisasi centroid dari fungsi K-means++ sebelumnya. Tujuan dari fungsi ini adalah mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan kemiripan jaraknya. Fungsi ini menghasilkan labels yang berisi label cluster untuk setiap data dan centroid yang berisi posisi akhir dari masing-masing pusat cluster. Langkah-langkah yang dilakukan oleh fungsi K-means manual sendiri, yang pertama ada inisialisasi centroid awal menggunakan K-means++, kemudian masuk ke iterasi. Di dalam iterasi, step yang pertama, hitung jarak dari setiap titik ke setiap centroid. Yang kedua ada assign step, yaitu assign setiap titik ke centroid terdekat. Kemudian ada update step, hitung ulang centroid berdasarkan rata-rata semua titik dalam tiap cluster. Dan kemudian jika centroid tidak banyak berubah atau konvergen, maka iterasi berhenti. Langkah terakhir, fungsi berhenti jika mencapai konvergensi atau iterasi maksimum. Selanjutnya untuk evaluasi kualitas clustering, untuk akurasi clustering sendiri, untuk mengatasi kemungkinan tertukarnya label cluster, akurasi dihitung dari dua skenario pemetaan label. Yang pertama itu, asumsi A, cluster 1 sama dengan penyakit, dan cluster 0 sama dengan sehat. Kemudian asumsi B, cluster 1 sama dengan sehat, dan cluster 0 sama dengan penyakit. Akurasi dari kedua skenario tersebut dihitung dan akurasi tertinggi dari keduanya digunakan sebagai representasi performa model. Setelah kami hitung, akurasi terbaik diperoleh sebesar 76,90%. Artinya, model berhasil mengelompokkan pasien dengan cukup baik sesuai dengan kondisi kesehatannya. Di sini kami juga melakukan cross tab untuk kolom target dan kolom cluster yang sudah kami buat. Kemudian untuk confusion matrix-nya, di sini ada true positif sebesar 155, pasien yang benar-benar sakit dan di cluster ke penyakit. Dan true negatif sebanyak 78, itu pasien sehat yang benar-benar di cluster ke sehat. Selanjutnya ada false positif, ada 9 pasien sehat tapi di cluster ke penyakit. Dan yang terakhir ada false negatif sebanyak 61, yang artinya pasien sakit tapi di cluster ke sehat. Model K-means ini berhasil memberikan segmentasi yang cukup baik dalam mendeteksi pasien dengan potensi penyakit jantung.
Namun penggunaannya sebaiknya dibarengi dengan metode lain untuk mengurangi jumlah kasus penyakit yang tidak terdeteksi atau yang masuk ke false negatif. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi melalui proyek ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan machine learning dapat digunakan secara efektif dalam analisis penyakit arteri koroner, baik melalui metode supervised maupun unsupervised. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, model decision tree menunjukkan performa yang paling konsisten dengan akurasi dan stabilitas tertinggi berdasarkan hasil cross-validation sebesar 70%. Model ini mampu mengenali pasien yang membutuhkan tindakan klasterisasi maupun yang tidak dengan cukup seimbang, ditunjukkan oleh nilai precision, recall, dan F1 score yang relatif merata pada kedua kelas. Yang kedua, klasterisasi dengan K-means berhasil mengelompokkan pasien berdasarkan atribut medis dengan akurasi clustering mencapai 76,90%, meskipun masih terdapat kelemahan berupa false negatif yang cukup tinggi. Yang ketiga, implementasi K-means dari 0 dengan inisialisasi K-min plus dan normalisasi set score-nya menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap algoritma dan prinsip unsupervised learning. Oleh karena itu, pendekatan machine learning dapat menjadi alat bantu yang menjanjikan dalam mendukung proses diagnosis penyakit jantung. Namun, untuk aplikasi nyata di dunia medis diperlukan validasi lebih lanjut serta kombinasi dengan pertimbangan klinis dan model-model lain yang lebih kompleks. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.